Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum-sebelumnya, kita telah membahas mengenai kedaruratan medis 1 dan kedaruratan medis 2. Nah, kelanjutan dari kedaruratan medis 1 dan kedaruratan medis 2 adalah kedaruratan medis 3. Di dalam kedaruratan medis 3 ini membahas mengenai dua hal. Yang pertama ada kedaruratan medis karena keracunan, dan yang kedua adalah membahas kedaruratan medis untuk gigitan binatang. Nah, langsung saja untuk pembahasannya silahkan disimak videonya. Pembahasan pertama pada kedaruratan medis 3 yaitu adalah keracunan. Nah, di mana keracunan adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, untuk keracunan sendiri dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada keracunan melalui mulut, dan yang kedua ada keracunan melalui pernapasan, yang ketiga ada keracunan melalui kulit. Pembahasan yang pertama yaitu keracunan melalui mulut. Nah, untuk keracunan melalui mulut ini biasanya disebabkan yang pertama oleh obat-obatan, dan yang kedua oleh makanan dan minuman kadaluarsa. Nah, yang ketiga melalui racun, bisa racun serangga dan lain-lain, dan yang terakhir adalah makanan yang mengandung racun. Nah, lalu bagaimana pertolongan pertama pada keracunan melalui mulut, nah atau keracunan di dalam pencernaan. Nah, yang pertama adalah buatlah rangsangan muntah dengan jari. Yang harus dilakukan adalah yang pertama posisikan korban yang mengalami keracunan untuk condong ke depan, dan yang kedua penolong berada di samping korban, dan yang ketiga penolong harus menggunakan sarung tangan, dan yang terakhir buatlah rangsangan muntah dengan menggunakan jari yang dimasukkan ke dalam mulut korban. Nah, apabila terjadi korban tidak sadarkan diri, harus segera ditindak atau dibawa ke rumah sakit dan tidak perlu lagi membawakan rangsangan muntah. Nah, apabila korban sangat banyak gitu ya, posisi pisahkan dengan cara triage. Nah, biasanya cara triage ini digunakan di rumah sakit apabila korban yang berjatuhan sangat banyak. Nah, lalu apabila korban keracunan karena meminum minuman serangga, nah yang pertama adalah turunkan konsentrat racun sebelum diberi rangsangan muntah. Nah, biasanya jika ada seseorang yang mengalami keracunan melalui atau dengan meminum racun serangga, nah biasanya orang yang keracunan itu akan mengeluarkan busa melalui mulut gitu ya. Nah, biasanya si korban diposisikan terhadap posisi untuk mengeluarkan racun dari yang korban minum. Nah, biasanya diberi sesudah itu korban diberi penangkal racun seperti air susu ataupun air kelapa. Untuk keracunan melalui pernapasan, biasanya gejala awalnya yaitu adalah pernapasan yang sesak, kulit kebiruan berubah menjadi kebiruan, lalu ada nafas berbau, lalu disertai dengan batuk, napas berbau atau batuk. Nah, penyebabnya bisa karena menghirup gas beracun ataupun kebocoran gas industri. Nah, untuk tahap keracunan melalui pernapasan, yang pertama itu ada pusing, dilanjutkan dengan mual, lalu ada pening, sakit kepala, lalu ada pernapasan sesak, lalu kolet, dan bisa tidak sadarkan diri. Nah, lalu bagaimana pertolongan pertama untuk seseorang yang mengalami keracunan melalui pernapasan? Yang pertama yaitu adalah bawa korban ke tempat yang aman. Nah, yang kedua tenangkan korban. Nah, yang terakhir adalah beri oksigen untuk korban, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan yang dirasakan oleh korban itu terasa nyaman. Itu untuk penanganan pertama pada keracunan melalui pernapasan. Untuk yang terakhir ada keracunan melalui kulit. Nah, biasanya disebabkan oleh zat kimia, bahan pertanian, lalu ada tanaman atau tersentuh binatang seperti ulat bulu ataupun
binatang laut, binatang atau makhluk yang ada di laut. Nah, gejalanya ya, yang pertama ada kulit kemerahan, lalu gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar, lalu ada bila terlalu parah mengakibatkan shock. Lalu bagaimana pertolongan pertama pada korban yang mengalami keracunan melalui kulit? Nah, yang pertama adalah buka pakaian korban yang terkena keracunan atau bagian-bagian yang terkena, lalu siram dengan air bagian yang terkena racun. Nah, yang ketiga, arahkan menyiram dari bagian dalam ke bagian luar. Nah, yang keempat, yang terakhir, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjut. Itu adalah bagaimana dan cara-cara penanganan keracunan melalui pencernaan atau melalui mulut, lalu melalui pernapasan, dan terakhir melalui kulit. Nah, pembahasan selanjutnya dari kedaruratan medis 3 yaitu adalah pertolongan pertama pada gigitan binatang. Nah, yang pertama adalah pertolongan pertama pada gigitan serangga. Nah, biasanya gejala dari gigitan serangga ini adalah jika racun dari serangga biasanya menyerang atau menjalar melalui urat. Nah, biasanya terjadi kejang, terus kepala pusing, lalu demam, keringat dingin, sesak nafas, dan disertai muntah. Nah, bagaimana penanganan pada korban gigitan serangga? Nah, yang pertama adalah siapkan 6 siung bawang putih yang dikupas dan ditumbuk halus. Nah, lalu kemudian sudah ditumbuk halus, si bawang putih tumbuknya itu digunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan dari serangga. Lalu bagaimana jika terkena ulat bulu? Nah, untuk korban yang terkena ulat bulu harus diperhatikan jangan sampai digaruk di bagian kulit yang terkena ulat bulu, karena itu akan si gatalnya atau si iritasinya akan semakin meluas, dan apabila digaruk terlalu berlebihan akan menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, lalu bagaimana cara penanganan untuk yang korban yang terkena ulat bulu? Nah, yang pertama adalah bersihkan dulu bagian yang terkena bagian kulit yang terkena oleh ulat bulu tersebut, lalu gunakan garam dapur dicampur dengan minyak kelapa, lalu oleskan di bagian kulit yang terkena ulat bulu atau yang terasa gatal, dan diamkan kira-kira setengah jam lalu dibersihkan. Nah, lalu ada penanganan pertama pada gigitan binatang, yaitu tomcat. Nah, tomcat dikenal mengandung racun jenis spiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah, bagaimana penanganan pada korban yang mengalami gigitan dari tomcat? Nah, yang pertama adalah oleskan minyak yang diaduk dengan garam dapur. Nah, ini adalah salah satu penawar racun apabila digigit oleh tomcat. Nah, jadi cukup mencampurkan minyak kelapa dan garam kepada bagian yang digigit atau disengat oleh tomcat. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana jika terkena pacet atau lintah. Nah, biasanya tuangkan alkohol atau bisa saja diolesi dengan garam, terutama pada bagian mulut lintah. Setelah lintah terlepas dari kulit, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan pada luka atau pada gigitan mulut lintah itu terhenti. Nah, selanjutnya penanganan kedaruratan medis 3 pada gigitan ular. Nah, gejala dan tandanya yaitu bekas gigitan, sakit yang hebat, lalu merah di sekitar luka. Nah, yang paling penting yang harus kita ketahui adalah sebelum menyerang biasanya tubuh ular itu berbentuk huruf S. Nah, selain itu kita harus mengenai jenis-jenis dari gigitan ular. Jenis-jenis dari gigitan ular itu seperti apa? Bagaimana jenis gigitan ular pada ular berbisa, lalu bagaimana jenis gigitan pada ular yang tidak berbisa. Nah, biasanya kalau misalkan untuk
ular berbisa itu biasanya bekas gigitannya titik 2. Nah, lalu untuk titik 2, jadi seperti si taring ularnya itu akan memasukkan racun ke dalam tubuh. Lalu ada gigitan ular yang tidak berbisa itu seperti apa ya? Gigitan. Nah, lalu cara perbedaan dari gigitan ular yang berbisa dan tidak berbisa nanti saya akan menampilkan foto untuk perbedaan atau ciri dari gigitan ular yang berbisa dan tidak berbisa. Lalu dari segi sisik, ular yang tidak berbisa itu biasanya memiliki sisik 2 baris. Lalu untuk ular yang berbisa itu biasanya memiliki satu baris sisik. Nah, selanjutnya kalau ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya oval seperti telur, gerakannya agresif, lalu cepat takut pada musuh, lalu membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari atau diurnal, lalu tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah digigit biasanya langsung lari. Nah, biasanya itu ya, kalau misalkan untuk membedakan antara ular yang berbisa dan tidak berbisa itu biasanya kalau ular yang bisanya tinggi atau berbisa rendah gitu ya, biasanya ular yang berbisa rendah itu sesudah menggigit langsung lari. Nah, untuk ular yang memiliki bisa tinggi biasanya bentuk kepalanya cenderung segitiga, lalu gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, lalu beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, lalu membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, racun yang mematikan, setelah menggigit biasanya tinggal di tempat. Biasanya gigitan dari ular itu 2 titik, seperti ini, 2 titik, biasanya gigitannya 2 titik. Lalu, bagaimana penanganan atau pertolongan pertama pada korban yang terkena gigitan ular? Nah, yang pertama adalah posisikan luka gigitan untuk lebih rendah daripada jantung. Nah, yang kedua adalah hubungi bantuan. Yang ketiga, tenangkan si korban atau si penderita yang terkena gigitan ular. Yang keempat, cuci luka dengan sabun. Dan yang kelima adalah imobilisasi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa. Nah, yang pertama adalah memanipulasi luka, baik dengan cara disedot bisa ular dari tempat gigitan, atau menyayat kulit agar bisa keluar si racun ular bersama darah. Nah, yang kedua, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Lalu yang ketiga, mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit. Pertama, apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Nah, yang kelima adalah minum minuman beralkohol atau kopi. Dan yang kelima adalah mencoba mengejar atau menangkap ular. Untuk gigitan binatang yang terakhir adalah gigitan anjing. Nah, bagaimana kita sebagai penolong untuk melakukan pertolongan pertama pada korban yang terkena gigitan anjing? Yang pertama adalah biarkan darah mengalir sementara pada luka yang terkena gigitan demi mengeluarkan kuman dari luka. Lalu yang bersihkan dengan air bersih luka gigitan, lalu beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Nah, yang keempat, perlakukan sebagai luka terbuka atau balut. Nah, yang terakhir, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat dari gigitan anjing tersebut. Itulah beberapa contoh dari penanganan medis 3 mengenai bagaimana cara pertolongan pertama pada korban yang mengalami keracunan, lalu pertolongan pertama pada korban yang mengalami gigitan pada binatang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.